wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Cynthia di pelajaran biologi. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari lagi tentang materi genetik, tentang DNA dan RNA. Nah, kalau adik-adik belum menonton video materi genetik sebelumnya tentang kromosom dan gen, diharapkan menonton terlebih dahulu ya, karena materi video sebelumnya dengan materi di video ini itu berkesinambungan agar tidak terjadi miskonsepsi dan tidak terjadi kebingungan. Oke, sebelum dimulai, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pelajaran yang diingat akan terus diingat dan tidak mudah lupa. Oke, kita next ke materi genetik tentang DNA dan RNA. Oke, yang pertama kita mempelajari tentang DNA. Nah, apa sih DNA? Oke, sebelum kesana kita lihat dulu gambar ini ya. Jadi di video sebelumnya kita belajar kromosom dan gen. Oke, nah kita lihat di gambar sebelumnya, kita review lagi ya. Nah, jadi kan ini ada manusia. Dia itu terdiri dari jutaan sel. Nah, di dalam satu selnya itu terdapat nukleus atau inti sel. Nah, di dalam inti sel ini terdapat kromosom. Nah, kromosom bila dibentangkan itu terdapat protein histon, lalu ada DNA. Nah, DNA ini memiliki struktur yang double helix. Kenapa double helix? Bisa dilihat di situ ada rantai yang berwarna biru keunguan. Nah, itu tuh ada rantai yang atas dan rantai yang bawah. Jadi mereka itu melilit seperti spiral ya. Jadi dua atau double. Nah, lalu DNA nukleotida itu apa sih? Nah, nanti kita bahas di slide berikutnya. Oke, kita next ke DNA. Nah, deoksiribonucleic acid. Oke, pengertian DNA merupakan asam nukleat yang menyusun gen di setiap inti sel. Selain itu, DNA juga terdapat dalam mitokondria, kloroplas, sentriol, plastid, dan sitoplasma. DNA merupakan materi genetik yang berfungsi membawa informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. Nah, jadi DNA ini materi genetik yang berfungsi membawa informasi biologis dari setiap makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu mau manusia, mau virus, atau organisme lain ya. Nah, DNA ini dibawa oleh setiap individu ke keturunannya. Jadi, seperti yang di video sebelumnya kakak sudah jelaskan, bila ayah dan ibu menikah akan menghasilkan anak. Nah, itu tuh berarti individu ke keturunannya ya. Dan informasi biologisnya itu diturunkan dari ayah dan ibunya. Oke, lalu selanjutnya DNA pun berfungsi untuk sintesis protein. Oke, nah berarti itu pengertian DNA. Kita next ke slide berikutnya. Oke, DNA. Nah, di sini ada struktur DNA. Setiap DNA terbentuk dari ratusan hingga ribuan polimer nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari, nah yang pertama ada gugus fosfat. Nah, di sini merupakan ikatan kimianya dari gugus fosfat. Lalu yang kedua ada gula pentosa. Yang perlu diingat, di DNA ini gula pentosanya itu bernama deoksiribosa ya, jangan ketukar sama RNA nanti ya. Nah, jadi yang perlu diingat, DNA ini gula pentosanya deoksiribosa. Nah, lalu yang ketiga, basa nitrogennya itu terdiri dari AGST, adenin, guanin, sitosin, dan timin. Nah, lalu di situ ada gambar ikatan kimianya ya dari basa nitrogen. Nah, lanjut ke perbedaan nukleotida dan nukleosida. Nah, tadi kan di slide awal ada nukleotida. Apa sih nukleotida dan nukleosida itu?
Nah, jadi di gambar kita bisa lihat. Nah, ada huruf P itu namanya gugus fosfat ya. Lalu yang G ada gula pentosa, yang B ada basa nitrogen. Nah, lalu yang gambar bawah yang B ada gula pentosa dan basa nitrogen. Namun tidak terdapat fosfat. Nah, itu yang membedakan nukleotida dan nukleosida. Jadi, nukleotida itu terdiri dari P atau gugus fosfat, G atau gula pentosa, dan B basa nitrogen. Jadi, nukleotida itu terdiri dari 3 komponen itu. Sedangkan, kalau nukleosida itu hanya terdiri dari gula pentosa, G, dan B basa nitrogen. Ya, sudah jelas ya, jadi perbedaannya itu hanya di gugus fosfat. Kalau nukleotida itu memiliki gugus fosfat, sedangkan nukleosida itu tidak memiliki gugus fosfat. Paham ya? Oke, kita next ke struktur DNA. Nah, DNA memiliki rantai double helix atau ulir rangkap. Nah, bisa dilihat di gambarnya nih, lihat ada rantai yang berwarna abu. Nah, itu merupakan rantai dari DNA double helix ya, karena mereka itu ulir rangkap 2. Nah, lalu di situ terdapat 4 basa nitrogen. Nah, 4 basa nitrogen ini terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan timin ya. Jadi mereka itu sesuai warna nih, jadi pasangannya. Nah, yang merah ini sebenarnya warnanya ini hanya untuk memudahkan kalian dalam memahami si 4 basa nitrogen ini. Nah, jadi yang merah itu ada timin, yang kuning ada adenin. Nah, adenin dan timin selalu berpasangan. Lalu ada yang biru sitosin dan hijau guanin. Mereka juga selalu berpasangan ya. Nah, ini struktur dari DNA. Oke, ini basa nitrogen terdiri dari 2 kelompok. Jadi mereka itu punya grup loh. Ternyata purin terdiri dari adenin dan guanin. Kalau pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Nah, jadi purin ini terdapat 2 basa nitrogen, pirimidin terdapat 2 basa nitrogen. Jadi jangan sampai ketuker ya. Nah, kalau misalnya purin kan adenin guanin, pirimidin sitosin dan timin. Jadi mereka itu selalu paten seperti itu kelompoknya ya. Oke, lanjut ke basa nitrogen sebagai anak tangga memiliki pasangan. Nah, tadi kan kakak sudah bilang di gambar sebelumnya ada struktur basa nitrogennya itu yang merah dengan yang kuning. Misalnya nih, yang merah kan timin, terus yang kuning kan adenin. Nah, mereka itu selalu berpasangan. Ternyata sudah ada ketentuannya loh. Nah, basa nitrogen ini sebagai anak tangga memiliki pasangan adenin dengan timin, dihubungkan oleh ikatan lemah 2 atom hidrogen. Sedangkan guanin dengan sitosin dihubungkan oleh ikatan lemah 3 atom hidrogen. Nah, jadi adenin itu selalu dengan timin pasangannya ya, jangan sampai lupa. Nah, terus guanin juga pasangannya dengan sitosin. Jadi mereka itu sudah ada ketentuannya, diikatkan oleh 2 atom hidrogen kalau adenin dan timin. Lalu ikatan lemah 3 atom hidrogen kalau guanin dan sitosin. Jadi seperti itu ya. Oke, kita next ke sifat-sifat DNA. Nah, yang pertama, jumlah DNA konstan pada setiap jenis sel dan spesies. Jadi, konstan itu selalu tetap. Jadi, jumlah DNA tetap pada jenis sel dan spesies. Jumlahnya berapa, Kak? Nah, jumlahnya itu tergantung dari si spesies itu sendiri ya. Jadi, satu spesies itu berbeda dengan spesies lainnya. Nah, yang kedua, kandungan DNA dalam sel bergantung sifat ploidi atau jumlah kromosom. Nah, jadi kandungan DNA bergantung sifat ploidi atau jumlah kromosom. Lalu yang ketiga, bentuk DNA pada inti sel eukariotik seperti benang yang tidak bercabang. Nah, lalu yang
4. Bentuk DNA pada inti sel prokariotik, plastid, dan mitokondria berbentuk sirkuler. Nah, sirkuler itu melingkar ya. Itu 4 sifat-sifat dari DNA. Kita next selanjutnya ke fungsi DNA. Nah, fungsi DNA ini membawa informasi genetik. Jadi dari orang tua ke keturunannya ya. Lalu yang kedua ini memiliki peran dalam pewarisan sifat. Nah, sifat-sifat yang dimiliki orang tua akan diturunkan kepada anaknya. Lalu yang ketiga, mengekspresikan informasi genetik. Nah, yang keempat, menyintesis molekul kimia lain. Dan yang kelima, menduplikasikan diri atau bereplikasi. Nah, bereplikasi apa nih? Nah, next kita ke replikasi DNA. Replikasi atau proses menduplikasikan diri terjadi saat interfasi sebelum sel membelah. Nah, jadi terjadinya sebelum sel membelah. Tujuannya apa? Tujuannya agar sel anakan hasil pembelahan mengandung DNA yang identik dengan DNA sel induk. Jadi, agar DNA identik dengan DNA induknya. Jika terdapat kesalahan pada proses ini, sifat pada sel-sel anakan akan mengalami perubahan. Jadi dipastikan kalau misalnya dalam proses ini terjadi kesalahan, sifat sel anakan pun akan mengalami perubahan. Jadi tidak akan sama dengan yang sebelumnya gitu. Oke, nah kemungkinan replikasi DNA melalui 3 model, diantaranya yang pertama ada semi-konservatif, yang kedua ada konservatif, dan yang ketiga ada dispersif. Nah, jadi yang pertama ada semi-konservatif. Nah, semi-konservatif ini rantai DNA yang gandanya itu berpisah, kemudian rantai baru disintesis pada masing-masing rantai DNA lama. Nah, itu kalau semi-konservatif. Nah, kalau konservatif, rantai ganda DNA lama tidak berubah, berfungsi sebagai cetakan untuk DNA baru. Nah, itu yang ketiga, dispersif. Beberapa bagian dari kedua rantai DNA lama digunakan sebagai cetakan DNA baru, sehingga DNA lama dan baru tersebar. Nah, jadi ada 3 ya kemungkinan replikasi DNA. Ada 3 model, semi-konservatif, konservatif, dan dispersif. Kita next selanjutnya ke nih. Dari ketiga model tersebut, model semi-konservatif merupakan model yang paling tepat untuk proses replikasi DNA. Nah, replikasi semi-konservatif ini berlaku bagi organisme prokariotik maupun eukariotik. Nah, bentuk replikasi DNA dapat dipahami melalui gambar berikut. Nah, jadi bisa dilihat di sini. Ini itu ada rantai yang berwarna merah dan berwarna biru. Nah, yang berwarna biru ke atas, misalnya, terus yang warna merah ke bawah. Nah, jadi yang rantai baru ini disintesis. Nah, rantai barunya yang mana? Rantai barunya ini yang berwarna kuning dan yang berwarna biru atau toska ya, berwarna toska. Nah, jadi rantai ganda DNA lama berpisah, kemudian rantai baru disintesis pada masing-masing rantai DNA lama. Paham ya? Jadi proses ini semi-konservatif yang paling tepat untuk proses replikasi DNA. Selanjutnya ke RNA. Jadi tadi kita sudah selesai membahas tentang DNA, lalu sekarang ke RNA. Nah, RNA, ribonucleic acid. Nah, RNA merupakan makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal yang tidak berpilin, seperti halnya DNA. Nah, jadi kalau misalnya RNA ini tidak berpilin ya. Nah, lalu RNA banyak terdapat pada ribosom atau sitoplasma dan keberadaannya tidak tetap karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali.
Jadi RNA ini bentuknya maksudnya gini, tidak selalu tetap karena dia itu mudah terurai gitu. Jadi harus dibentuk kembali gitu, tidak tetap. Nah, lalu ada RNA, ini struktur RNA. Struktur RNA hampir sama dengan DNA, yang membedakan pada gula pentosa dan basa nitrogen. Nah, seperti yang tadi kakak bilang, di sini yang pertama ada gugus fosfat ya, berarti ini strukturnya sama seperti si DNA. Lalu di sini itu ada yang kedua gula pentosa. Nah, gula pentosa ini kan kalau misalnya di DNA tadi namanya apa? Deoksiribosa ya, kalau di RNA namanya ribosa. Jadi jangan sampai ketuker. Ingat aja di sini kan ribosa, berarti kan RNA. Nah, depannya huruf R ya. Jadi jangan lupa. Oke, nah di sini yang ketiga ada basa nitrogen. Kan yang membedakan itu dari gula pentosa dan basa nitrogen. Kalau gula pentosa kan tadi ribosa. Nah, kalau di sini basa nitrogennya ada 4 juga sama, ada adenin, guanin, dan sitosin. Tapi yang membedakan itu kalau di DNA itu timin, kalau di RNA itu urasil ya. Nah, jadi kalau di RNA ini basa nitrogennya adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Nah, struktur RNA. RNA memiliki rantai tunggal. Nah, bisa dilihat di gambar. Jadi RNA ini rantainya tunggal. Berbeda dengan DNA ya. DNA itu tadi double helix. Nah, RNA memiliki 4 basa nitrogen. Ada adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Sama ya seperti DNA. Namun yang membedakan dari urasil dan timin. Oke, nah jadi di struktur RNA juga basa nitrogennya terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada purin dan yang kedua ada pirimidin. Ini sama ya seperti DNA tadi. Nah, struktur RNA ini yang purin terdiri dari adenin dan guanin. Nah, lalu pirimidin terdiri dari sitosin dan urasil. Nah, perbedaan dari DNA dan RNA itu ada pada basa nitrogen kelompok pirimidin, yaitu urasil. Ya. Jadi yang membedakannya hanya timin kalau di DNA dan urasil di RNA. Nah, lalu macam-macam RNA. Nah, yang pertama ada RNA genetik dan yang kedua ada RNA non-genetik. RNA genetik ini RNA yang berperan seperti DNA dalam membawa informasi genetik. RNA ini hanya ada dalam beberapa jenis virus. Jadi, kalau RNA di virus itu berfungsi untuk membawa informasi genetik. Sedangkan RNA non-genetik berperan dalam sintesis protein. RNA ini ada dalam organisme yang memiliki RNA. Nah, ada 3 macam RNA non-genetik. Nah, macam-macam RNA non-genetik ini ada 3, ada mRNA, ada rRNA, dan tRNA. Nah, ketiga RNA ini dibentuk oleh DNA. Nah, kita bahas yang pertama yang mRNA. mRNA ini berperan membawa kode genetik atau kodon dari DNA ke sitoplasma. Lalu yang kedua ada rRNA. Nah, rRNA ini terdapat banyak di dalam ribosom. Lalu yang ketiga ada tRNA. Nah, berada dalam sitoplasma dan berperan mengikat asam amino. Nah, kita lihat di yang nomor 2 yang rRNA. Nah, terdapat banyak di dalam ribosom. Kalau ada pertanyaan, mengapa terdapat banyak di dalam ribosom? Nah, jawabannya adalah karena ribosom merupakan organel sel yang berfungsi untuk
atau berperan dalam sintesis protein. Nah, itu ya. Jadi itu macam-macam RNA non genetik dan peran-perannya. Ketiga RNA ini memiliki fungsi atau peranan tersendiri ya. Jadi berbeda-beda setiap fungsi dan peranannya. Lalu kalau misalnya ada pertanyaan, mengapa mRNA, rRNA atau tRNA? Nah, itu tuh maksud dari M, R, dan T itu apa? Nah, jadi itu tuh singkatan. Jadi mRNA itu RNA messenger ya, atau sering disingkat mRNA atau RNA-M. Lalu rRNA itu RNA ribosa ya. Jadi sering disingkatnya rRNA. Nah, sudah jelas ya. Jadi terdapat banyak ribosom. Jadi rRNA. Lalu yang ketiga ada tRNA. Nah, tRNA ini RNA transfer. Jadi disingkat menjadi tRNA. Berarti yang pertama ada messenger, yang kedua ada ribosa, yang ketiga ada transfer ya. Nah, next ke selanjutnya yaitu ada fungsi RNA. Nah, RNA ini berfungsi atau berperan dalam proses sintesis protein di dalam sel. Akan tetapi, pada beberapa jenis virus, RNA berperan seperti DNA untuk membawa informasi genetik. Jadi, fungsi RNA ini dalam proses sintesis protein, ya. Jadi, terdapat di dalam sel. Nah, mungkin sekian pembelajaran hari ini. Di video ini nanti kita akan bahas materi-materi biologi di video selanjutnya. Jangan lupa adik-adik bila ingin memperbanyak referensi boleh dilihat di referensi ini. Dan jangan lupa channel Bintang Guru di subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian ya, agar pembelajarannya lebih bermakna dan bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih sudah memperhatikan. Semoga ilmu yang didapat berkah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.